Shalom Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Saya Kenan percaya tetap sehat dan menikmati terus penyertaan Tuhan dari Tuhan kita yang begitu baik, memperhatikan, memperdulikan kita. Ribuan orang di sebuah pertandingan tenis Wimbledon tahun ini, beberapa hari yang lalu, memberikan standing ovation, tepuk tangan sambil berdiri. Karena hadir pada saat itu Sarah Catherine Gilbert. Siapa wanita ini? Wanita ini adalah satu orang yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di dunia hari-hari ini. Karena beliau adalah ketua tim peneliti penemu vaksin AstraZeneca. Bersama dengan timnya dari Oxford University, berhasil menemukan vaksin sejak akhir Desember 2020 dan sudah disahkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Dan yang menarik dari Sarah Gilbert, kenapa dia mendapatkan apresiasi begitu besar dari seluruh penonton Wimbledon saat itu, ialah karena sekalipun ia sudah berusaha bekerja keras bersama dengan timnya untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, ternyata dia melepaskan hak paten itu. Dengan melepaskan hak paten, memungkinkan begitu banyak negara di dunia ini bisa menggunakan vaksin itu tanpa perlu membayar harga yang begitu mahal. Dia menolak mengambil keuntungan yang besar dari penemuan vaksinnya. Dan atas jiwa kemanusiaannya ini, dia mendapatkan gelar kehormatan dari pemerintah, dari kerajaan Inggris, Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dan bukan hanya itu, dia juga mendapatkan penghargaan dianugerahi Putri Asturias untuk kategori penelitian ilmiah. Itu sebabnya semua orang yang hadir di Wimbledon memberikan apresiasi. Begitu banyak orang di dunia ini sudah sangat berjasa dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, mungkin dalam bisnis, dalam pelayanan kita. Sebagai orang percaya, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang-orang sekitar kita yang sudah berjasa. Demikian yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Korintus 16 dari ayat 10 sampai ayat 18. Dia menyebutkan nama orang-orang yang sudah berjasa dalam pelayanannya. Sekalipun sebenarnya Paulus bisa saja mengklaim ini adalah hasil kerja kerasnya. Tapi dari ayat-ayat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18 itu dia menyebut nama Timotius. Dia menyebut nama Apolos. Dia juga menyebut nama-nama yang lain. Saya bacakan ayat 17 dan ayat 18. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Aikaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Maka mari kita belajar melihat orang-orang di sekitar kita yang sudah berjasa, mungkin kecil, tidak terlalu besar, tapi apresiasi patut kita berikan. Karena apa? Ketika seseorang diapresiasi atas tindakannya, mulai dari hal yang kecil, itu menyegarkan hati mereka, membuat mereka bersemangat untuk melakukan hal yang lebih indah lagi di hari-hari yang akan datang. Seandainya dunia ini tidak bisa mengapresiasi orang lain, maka akan begitu banyak orang-orang berhati mulia tidak lagi mungkin bisa maksimal dalam praktek, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Maka mulai dari hal-hal kecil kita lihat, kita bisa memberikan pujian, kita bisa memberikan apresiasi. Suami mungkin bisa memberikan apresiasi kepada istrinya. Kau istriku yang baik, luar biasa perjuanganmu. Istri juga mungkin mengatakan demikian. Engkau suami yang luar biasa, pejuang, pekerja keras. Aku bangga menjadi istrimu. Sebagai orang tua, kita juga perlu memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Sekalipun mungkin ekspektasi kita, harapan kita belum tercapai. Realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ketika kita memulai hari dengan apresiasi, pujian, maka hari itu menjadi hari yang lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Saya mengapresiasi semua orang yang hadir dalam kehidupan saya. Orang tua, istri, termasuk anak saya. Rekan-rekan waktu ada di kuliah, di pelayanan sampai hari ini, semua mereka menambahkan hal-hal positif dalam kehidupan ini. Maka mari kita mulai hari-hari ini dengan mengapresiasi, memberikan pujian kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang indah ini. Pujian kami naikkan kepadamu, karena Engkau yang layak terima pujian, pengagungan, kemuliaan, karena Engkau yang sudah terlalu berjasa begitu besar untuk keselamatan hidup kami, untuk kebahagiaan hidup kami di bumi ini, Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang kami miliki. Terima kasih buat orang tua. Terima kasih buat pasangan hidup. Terima kasih buat berkat keturunan. Terima kasih buat begitu banyak hal
dan ajar kami untuk mengapresiasi kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, supaya hidup ini menjadi jauh lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, lindungi dan jagai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.